Halo teman-teman, selamat sore. Aduh, besok 17-an nih. Hari bertepatan dengan hari Minggu, hari mancing nasional ya. Ya, sebelumnya ya kita merdekakanlah diri kita sendiri. Kita patut bangga hidup di Indonesia ini teman-teman ya. Walaupun banyak banget isu-isu yang beredar belakangan ini. Ya, kita cukup bersyukur aja kita hari ini, detik ini masih bisa ngapa-ngapain gitu, khususnya mancing. Oke, ini ada hal yang baru ya. Ini sesuai dengan postinganku yang kemarin, kalau kalian ngikuti di Facebookku ya. Aku itu posting ada orang jual ini Caesar M1 batangan tanpa dus, katanya dusnya itu rusak. Jadi dia jualnya batangan cuma unit dan spoolnya aja lah gitu ya. Ada skematiknya itu ada. Kemarin tuh kitabnya itu sebenarnya ada ya, skematik anunya itu, reelnya itu. Nah, cuma kondisinya ya tak anggap batangan aja. Nah, harganya berapa? 400.000 teman-teman ini. Katanya baru. Nah, setelah itu kan tadi pagi baru datang tak cek. Itu nanti tak tunjukin fotonya ya. Itu ada sebenarnya ada minus di bagian sini. Itu bukan seolah-olah sih. Seperti ada usaha dibuka ya, dibuka paksa. Enggak tahu lah pada intinya dibuka dengan tujuan apa aku kurang tahu. Tapi sisanya itu normal. Tak lihat gearnya normal, semuanya normal lah, sampai aku spooling gini juga normal. 100% anyar dari cara ngegrease. Ini pabrikan modelannya. Kiri-kiri warmnya kiri aman. Ini kelihatan dari sini yuk. Washernya belum ada kemakan sama sekali. Iki kayak mau masalah ini yang foto kayak lo. Kayak ada usaha pembongkaran paksa atau ya intinya nggak bener lah lem bongkar yang di bagian pin worm shapnya itu loh. Mau gue lah rene apa-apa iki. Mbuh bejo mbuh ora ya ora artine iki. Pokoknya yo yang ini iki. Mekanisme brake mau tak cek aman, kabeh aman, spool kabeh aman. Jos. Lumayan ganti neospray iki luwih bakoh. Pengereman normal dan sebagainya. Cuma tadi sebelum aku berangkat mancing ini tak tes itu di kios itu, tak tes buat ngelempar-lempar tuh normal juga teman-teman. Nah, kali ini pembahasannya adalah apakah si Caesar M1 ini dengan harga segitu, atau misalnya kalian memang ada keinginan untuk meminang Caesar M1 dengan harga 900-an, 800-an, 1 juta atau berapalah, pada intinya seperti itu. Apakah reel ini itu worth it ya, atau masih layak di tahun 2025 untuk bermain mikro ya teman-teman. Sedangkan reel murah itu kayak yang lagi viral ya, itu Xerox Frenzy itu ya, dari brand Xerox Frenzy. Yang viral lagi nih Xerox Medok itu ya, itu buatku pribadi ya, udah masuk di channelku itu udah paling terbaik teman-teman. Itu udah bisa gantiin libero lah, misalkan liberonya lagi goib, atau misalkan kalian bosan, itu 2 reel itu tuh udah paling killer buat main mikro teman-teman. Performanya mantep banget buat main lur 1 gram sampai 2 gram tuh, gila. Nah, muncul lagi si Xerox Zing X, itu udah DC teman-teman, harganya 550. Itu aku ikut PO, nanti kalian nantikan aja di channelku ya, bakal kubahas juga misalkan barangnya udah datang, tak review juga. Nah, ini kita buat sore Sabtu ini ya paling ngebahas ini aja, apakah masih layak ya kalau misalnya kalian memang tertarik dengan reel ini ya 400.000, framenya metal ya, nggak tau lah performanya kayak apa. Tapi aku udah pernah nonton channelnya orang luar itu, dia kalau buat handle lur 1,5 gram keteteran ini, tapi kalau di tanganku kita buktikan ya teman-teman. Oke, langsung aja, terlalu banyak basa-basi aku. Oke teman-teman, nih udah aku rakit ya pancingnya ya. Nih aku pakai travel rod seperti biasa, Teucer cadanganku ya, yang aku dapat dari Solo, yang udah aku ceritain kemarin. Untuk lur ya aku pakai lur standar lah ya, standar yang biasanya aku pakai itu tes. Jadi standarku itu pertama yang langsung tak tes itu 1,5 gramnya dulu. Nanti kalau misalkan layak ke 1 gram akan saya turunkan, saya pakai ke 1 gramnya, atau misalkan nanti pakai 2 gram gitu ya, sekitaran seperti itulah ya nanti pengetesannya. Nggak sampai detail review lain ya, yang ngebahas dari lur 1 gram sampai 5 gram atau 10 gram gitu enggak. Kalau saya khusus buat yang kecil-kecilnya aja.
Nah ini untuk PE, kali ini aku pakai PE ya, karena senar mononya masih di Xerox Medok, nggak ku paksakan juga gulung ke sini karena aku lagi pengen pakai PE aja ini. Nanti kan juga aku akan tes pakai lurul yang berat ya. Ini juga ceritanya mau tak pakai buat menggantikan Ospreyku ya, karena Ospreyku Liberoku itu udah tak jual, belum laku sih, cuma tak jual gitu loh, tak pajang di kios. Jadi ini penggantinya nanti kira-kira ini, karena dia spoolnya 2, aku juga biar leluasa main besar kecilnya PE gitu. Nah tuh ini si Orca Baruna ya, PE nya Orca Baruna ukuran 0,4, terus leadernya aku pakai Cipro 10 LB ya. Nah seperti inilah. Oke langsung aja ya teman-teman, terlalu banyak bacot ini. Oh iya lupa, brake-nya aku masih pakai angka 2, nggak kayak kemarin, belum diapa-apain dan dilempar langsung backlash. Oke, ini keteteran ya teman-teman, brake nomor 2 ini keteteran, backlash. Ini cuma apa ya, spoil sedikit ya, berat spoolnya ini tadi tak timbang sebelum masuk iwak teman-teman. Jadi sebelum masuk PE itu tak timbang tadi 4,8 gram. Ngeri kali teman-teman. Oke, berarti mau main di 4 ini, 3-nya udah mulai agak seret sedikit. Itu ada yang ngejar itu. Ini sampai sini nih, nudul dia sampai sini, dia di sini tadi ikannya kotes. Wah, overheadnya lumayan enak teman-teman. Nanti ya kita coba pancing ikannya yang di situ. Overheadnya lumayan enak, tapi breakingnya keteteran ini. Padahal udah aku setting di 3,5 masian, 3,5 pakai PE. Padahal PE nya PE ringan loh ini. Untuk drag clickernya standar, tidak lebih nyaring dari Libero dan koyak nih. Rakeneng kadial kan. Kosek. Oke, kita coba lempar dulu ikannya, sabar dulu ikannya sabar dulu. Tak coba lempar dulu. Aku masih mendapatkan backlash teman-teman. Aku masih mendapatkan backlash overrun ya, overrun yang endingnya di backlash. Overrun itu maksudnya putaran spool yang terlalu over. Sok-sokan istilah aku ini. Aduh. Bener. Bahkan sampai di break angka 5 pun ini masih keteteran. Tidak sebaik Libero dan reel-reel yang pernah aku coba sebelumnya. Tak naikin aja breaknya. Tak naikin ke 6 sekarang ini. Nah, masih keteteran teman-teman. Masih keteteran. Ayunannya harus pas. Oke, ayunannya harus pas. Tidak bisa kita seblak terlalu kenceng. Oke, kita coba ke sana. Oke, sudah mulai masuk ini di angka 6 ya. Break angka 6 1,5 gram itu lumayan aman. Ayunannya tapi harus perfect ya. Kita coba main flick terlebih dahulu. Flick gamenya kita, lemparan andalanku seperti itu. Backhand. Aku bukan pamer ya teman-teman, disclaimer aja ini. Aku memang seneng kayak gitu. Seneng cara lempar seperti itu. Karena lebih akurat kalau aku main jarak dekat. Ngatur tenaganya itu enggak terlalu pokoknya porsinya pas lah. Cocok buat joranku yang aku pakai ini. Kalau joran aku main kayak gini enggak bisa, susah teman-teman. Turun ke air dulu. Sugar. Sejauh ini enak ya teman-teman ini. Kalau untuk 1,5 gramnya di break angka 6 itu jarang menemui backlash. Padahal nggak bisa dipecut, jancuk, baru aja dipuji.
Untuk jarak ya praknek asem, saut iwak jancuk, langsung saut teman-teman. Aku lihat mana ya paling enak ya. Musik. Kita kesana dulu teman-teman. Waktuku nggak panjang karena besok itu hari mancing nasional. Aku harus pulang ke Bedoyo. Kita mancing lagi di tempat kemarin yang waktu aku ngetes Zirok. Aku ngetes apa ya wingi ya? Neng video ya lali aku teman-teman. Zirok Medok ya, yang aku review telat itu. Aku mau ngetes lagi. Ngetes ini nanti di sana karena responnya masih bagus-bagus di sana itu. Lumayan teman-teman, ini responnya lumayan. Tapi kalau kalian misalkan, ini aku langsung bukaan aja jujur ya. Ini aku dulu udah pernah pegang punya temanku. Udah pernah tak coba lempar. Wah, gini. Udah pernah pegang. Dulu itu banyak kendalanya reel ini. Ininya seret tensionnya seret, putarannya sakit banget. Mungkin tuh karena karet itu loh, karet silnya itu loh. Karet silnya terlalu ketat gitu, jadinya mutarnya susah. Dan tadi itu aku udah coba bongkar juga sampingnya ini. Perkaranya itu sebenarnya di dua tiang susah mau tak jelasin. Tapi kalau kalian ya kayak libero gitulah kan, waktu kalian bongkar knob tensionnya ini nanti ada seperti tiang tipis gitu, penyanggah lah, ibaratnya penyanggah. Itu tuh teman-teman gampang bengkok karena bahannya plastik atom juga. Kalau nggak ngepas itu pasti bengkok nanti. Bengkok angel. Udah suat balak men ya apa? Ayo. Gelem. Jadi gampang bengkok karena kita kalau nutupnya itu susah ngepasi teman-teman. Makanya bengkok dan ya itu tadi, makanya kadang kalau diputar nggak bisa main tensionnya. Minusnya cuma di situ sih kalau dulu. Yang sekarang juga tadi sama kondisinya, tapi nggak apa-apa, udah tak akalin, tak benerin lagi, normal ya. Jadi seperti itu. Wih, iwak nih apa kayak ini dari tadi aku lempar nyaman-nyaman aja teman-teman, dengan jarak yang bisa dibilang yang nggak terlalu jauh juga sih. Jarak normalku ngekes ya. Untuk bobot reel ya standar lah, 130 itu standar. Libero aja segituan. Apalagi Osprey, Medok, ya segituan lah teman-teman. Performanya buat microcasting ini masih cukup layak. Kalau dapat 400.000 kayak saya ya, luar biasa. Aku ya unda-undi teman-teman. Aku bukan mau sombong tentang keberuntunganku ya, bukan. Cuma aku juga gambling pada saat itu teman-teman. Aku gambling dan aku itu was-was juga. 400.000 itu bukan uang yang sedikit teman-teman. Itu lumayan teman-teman, buat makan sebulan mungkin bisa ya. Karena kalau untuk anak kos itu mungkin bisa belikan mie rebus, kalau pokoknya belikan Indomie, terus belikan beras gitu kan ya, minyak secukupnya ya, sak hemat-hematnya lah. Mungkin sebulan bisa ya kalau buat teman-teman yang super irit gitu. Makan harus disambi nebeng di tempat teman atau ditraktir gitu ya. Ya lumayan lah uang segitu. Cuma aku gambling juga gitu. Aku ceritanya itu niatnya sesuai postinganku itu yang terakhir itu, aku pengen buat konten kalau misalkan kalian kalau ketemu orang jualan barang seperti ini, jangan terlalu tergoda dengan iming-iming murah dan speknya ini bagus. Ini kan speknya kan bagus ya teman-teman, dengan harga 400.000 itu udah overkill lah. Overkill banget ya menurutku. Nah, kalian jangan terlalu tergoda dengan hal seperti itu. Kalian teliti dulu ya. Teliti itu maksudnya kalian buka dulu akunnya itu dia jual apa aja sih gitu, akun Facebooknya atau akun apanya lah. Intinya kalian validasi dulu teman. Apakah penjual tersebut itu atau yang jual itu dia akun beneran jujur, apa memang ada indikasi nipu. Kalian cek dulu lah, kalian tracking. Nah setelah itu kan, sebelum itu kan tak tracking dulu sebelum tak dealkan teman-teman. Sebelum aku ngedilkan
oke tak beli ini, aku tracking dulu, tak tanya dulu, tak wawancarai dulu, pokok menaneh akeh lah yang tak lakukan itu sebelum aku ngedilin. Dan sampai pada akhirnya aku memberanikan diri, oke lah, chanceku ini cukup besar untuk bejo 60%. 60% itu besar teman-teman, bukan 100% ya, terlalu nek 100% itu kalian beli baru saut mata nih. Kotes teman-teman. Jadi chance-nya itu kalau 60 itu terlalu udah gede itu 60%. Nggak usah muluk-muluk 100% teman-teman, karena memang perhitungannya kalau aku seperti itu, 100% itu kalian beli baru di toko offline. Jadi kalau ada masalah kalian bisa komplain seperti itu. Tapi online ya pada sama aja 80%. Ya sama sih kayak offline, soalnya kan toko online kan kalian juga kalau misalkan pakai marketplace itu kalian bisa return ya, return ya, dengan syarat dan ketentuan berlaku lah pada intinya. Jadi kalian masih bisa menang kalau misalkan ada masalah. Nah beda dengan saya, kemarin itu kebetulan saya gambling itu udah didukung dengan marketplace juga. Jadi misalkan ada apa-apa saya bisa pulangin barangnya. Jadi ya itu tadi, nggak apa-apa tak COD aja karena payletterku limit dan dia payletternya di barang itu nggak aktif juga. Ya udah apa-apa lah. Jadi aku tak COD cek dulu. Begitu sampai tak lihat barangnya, oh ternyata yang dikirim bukan sabun teman-teman, bener-bener realnya. Nah ketika udah bener-bener realnya, ya daripada yang nganterin itu dia nunggu kelamaan ya, aku bongkari ya, kan nggak etis juga ya seperti itu ya. Sedangkan yang ngirim barang itu kan dia tukang Shopee-nya itu kan ya tukang kurirnya itu kan dia juga punya kerjaan nganterin barang-barang yang lain gitu. Daripada dia menunggu saya, mending aku ngecek barangnya real aja, real barangnya real BC. Setelah itu aku gambling, tak bayar cash, tak gambling. Di situ baru aku gamblingannya di situ. Ini barang normal apa enggak gitu loh. Tadi ketika aku ngecek sih normal aja, diputar mau, drag clickernya oke, fisik mulus. Pokoknya normal aja ketika aku ngecek waktu digandengi sama kurirnya itu normal aja. Nah setelah itu baru itu di prakene kadiang wah cilik-cilik teman-teman. Nah setelah itu aku baru langsung tak bongkar teman-teman. Dan yang ketemu ini itu ya seperti itulah, seperti yang ada di postinganku di Facebook itu, kalian bisa cek di situ. Aku ada posting di sana soalnya. Ini ada ikannya kecil tapi kok nggak kena ya? Udah kayak gede kayak. Langsung kaget aku tekan kini. Wile, hampir kena itu teman kecil. Apa aku tak kesana ya? Terlalu banyak omong aku malah nggak kayak nge-review nggak kayak kayak nggak nge-review, cuma curhat aja gitu loh, cerita. Tapi ya nggak apa-apa ya teman-teman ya. Mohon maaf ya. Maksudnya nggak apa-apa tuh ya, aku bertanya kepada teman-teman kayak gini nggak apa-apa ya, ngono ki lho maksudnya. Aku memang bawaannya seperti ini, jadi nggak kayak reviewer yang lainnya lah. Aku seana nih, karakterku seperti ini ya, aku tak sampaikan seperti ini aja gitu. Kita coba nih, hari ini aku tidak pakai sepatu boot, aku pakai sepatu sendal. Ya kayak BC zaman dulu lah, bukan zaman dulu sih, BC yang tipikal breaknya kayak gini, sama dia selalu seperti agak ada bukan tekanan sih, hambatan sedikit gitu, seperti nggak los aja. Yuk. Ini ada gabusnya, oke ini teman-teman. Tak pakai lur yang agak tinggi sedikit, pakai lur 2,5 gram ding. Yang ini 2 gram lebih sedikit, 2,5 gram ini ya, 2 gram lebih 2,4 2,3. aku udah pernah nimbang ini. Belum turun ya, soalnya turun itu kan gara-gara korosi, soalnya sempat korosi tak bersihin. Aduh, ganti lur yo backlash. Bener, diganti lur yang lebih berat juga
seolah-olah seperti lemparannya itu ketahan gitu, breaknya itu nahan, tapi nggak backlash teman-teman, tidak backlash, aman sentuh saya doan kuadran teman-teman, kuadran ketok mecut tak turunin di 5 coba. Oke, tambah jauh ya, kayak gitulah, tak turunin ke 5 tambah jauh. Ini juga PE-nya PE agak gede ya, kurang maksimal, mungkin kurang maksimal sedikit aja, nggak terlalu signifikan. Oke, dilempari tuh cepluk di bom gitu, tuh mancing apa kepek. Aku sebenarnya bawa tegak teman-teman, cuma gobloknya aku nggak bawa umpannya, padahal udah tak siapin. Tolol sekali aku ini, sumpah tolol sekali aku, maafkan aku ya teman-teman. Settinganku nege itu pakai lunjar padi. Oke, 2 gramnya enak, masih ada backlash sedikit karena terlalu rendah juga, pakai break 6 aja dulu. Atau lawan angin aku kurang paham ini, soalnya anginnya tiba-tiba nggak ada ya, apa udah lari ke sini anginnya ya. Ngelemparnya juga agak kagok aku ini. Wah lah ya bener kagok gue guys, kok gila. Oke, selalu melambung ke atas. Bisa tapi tidak senyaman reel yang udah pernah tak review teman-teman, 3 terbaik itu. Kalau sama DMK Silver Peter enggak aja mbok omong. Regane we larang kok arep mbok bandingi karo kuwi. Ya beda kelasnya teman-teman. Dia sistem breakingnya pakai digital, kalau ini kan pakai tal digi. Tal digi nih iki ora digital, iki tal digi. Diuntal kayak biji. Langsung aja sik, tak pindah dulu teman-teman, tak pateni sik ya. Nang cilik kami. Dikejar tuh, dikejar ikan kecil. Ini rasionya rasio 7 kalau nggak salah, tidak ngebut, sedang lah kalau buat main-mainan standar kayak gini, suka aku. Aduh, kita coba kesini dulu teman-teman, siapa tahu ada respon. Yo ada sih itu ikan apa ya tuh? Red Devil. Oh, responnya kurang bagus buat short cast. Dia dia seperti ketahan, tidak semulus tidak semulus libero ya short castnya. Respon breaknya itu kurang masuk aja. Jadi pikir-pikiran lagi, kalau misalkan kalian tujuannya buat main mikro, lurnya lur yang sangat ekstrim ya, ringan-ringan. Kalau skill kalian cuma overheadan toh enggak masalah sih, ambil ini aja enggak apa-apa. Ambil sisi positifnya ya, bodinya metal, jeruannya bagus dalam tanda kutip buat main mikro ya teman-teman. Ini buat main makro aku kurang tahu, belum pernah coba soalnya, baru aja pegang ini teman-teman. Janganlah bertanya yang aneh-aneh kau. Buat gabusan bagus gak bang? Ya, barangnya we lagi itu wah aku mbok takuni koyo ngono. Lah jan piye kowe iki? Mose tak gosek lagi, nanti tak kasih anunya apa pengalamannya. Aku barangnya aja perlu dapat ini. Kiki. Kowe yuk ora kena. Iya, oke, iwan yang kena asem, oke. Gila. Iya lah masuk nang kene iki.
Asem. Hooknya belum kebuka, belum sampai masuk. Aduh, gagal teman-teman. Tapi banyak ini. Lumayan. Nek dibilang bagus banget enggak, lumayan ini. Flicknya masih, akurasinya masih ada sedikit. Enggak terlalu parah banget. Akurasi masih dapat. Oke, lurus. Oke, sejauh ini oke lah. 400.000 performanya ya sekelas real apa ya. Aku nggak bisa tak bandingin sih karena terlampau jauh juga ini barunya. Mau tak bandingin nanti yang fans fanatik Caesar M1 malah ngamuk. Oh, nggak bisa begitu bang, itu kan real kan kelasnya beda. Ya memang bener sih kelasnya beda, tapi ya mau gimana lagi, pengujiannya aja seperti ini ya, seperti inilah kira-kira. Aku tidak berusaha mencemooh real ini, enggak, karena aku beli juga sesuai dengan keinginanku, mau tak pakai buat ikan-ikan medium, tapi sesekali nek bosan ya buat main mikro ya bisa gitu loh maksudnya. Ceritanya seperti itu. Karena nih, wah iya, bodinya juga metal ya. Aku beranggapan bahwa dia daya tahan bantingnya lah bahasanya. Kayak doyak kayak. Tahan bantingnya lebih tahan banting ini timbang aku pakai Zero Frenzy, udah tak jual. Aku nggak ngambil lagi. Aku udah pakai Medok soalnya itu udah bagus banget buatku. Terus Liberonya tak jual juga, Osprey-nya tak jual juga karena aku udah dapat ini, udah dapat Medok, Libero sama Osprey-nya tak jual. Osprey 80 ya teman-teman. Itu tak jual juga. 250 aja. Masing-masing unit 250. Kondisi yang Libero Gen 1 malahan ya. Yang dia itu Libero Gen 1 itu yang punya aku bukan barang sampah. Bukan barang sampah. Sistem breakingnya berjalan sangat lancar sekali ya, karena aku memang seneng Gen 1-nya. Biasanya itu Gen 1 itu adalah barang terbaik dari sebuah produk generasi pertama. Kedua adalah penyempurna, biasanya gitu. Tapi nyatanya nggak kayak gitu. Aku kan punya dua-duanya teman-teman, Gen 1 dan Gen 2 aku Libero itu. Tidak seperti itu teman-teman. Malah parah Gen 2-nya menurutku. Tambah parah di Gen 2. Tidak ada yang keluar. Mana ini? Tidak ada yang keluar ini teman-teman. Seharusnya ada ikan yang mau apa ya? Ya diajak ke foto lah. Masa tadi cuma apa? Set. Mocel. Kotes mocel. Enak, sudah lumayan enak kok, worth it kok ini. Harga 400 sangat worth it. Overkill, kalau aku bilang sih overkill sih. Spoolnya 2, 400 metal. Cuma minus nggak ada boxnya aja, ya udahlah. Boxnya nanti pakai dos Indomie teman-teman, yang gede sekalian. Worth it. Masih bisa dipakai buat mikronan, walaupun nggak luas tapi masih bisa, masih toleransi lah kalau buat tanganku ya. Flicknya juga, flick case-nya juga masih enak. Jauh ini kalau aku ngeflick seperti ini, nggak jauh banget tapi jauh. Akurasi bagus. Pinggiran nggak ada, jancung. Masa dikasih mocel pisan kayak gitu teman-teman. Besok semoga tidak dikasih mocel ya teman-teman, full strike ya. Itu ada ikan, menunduk aja. Ini anginnya malah ngaco ini, alright, black lash ini.
bateraiku udah tinggal sedikit, ini nggak banyak ini teman-teman. Apa kita simpulkan sekarang aja ya, tesnya ini tes gabut ini teman-teman, sore-sore barang baru datang tadi pagi, pulang kerja langsung tak eksekusi. Oke lah, kita tarik kesimpulan aja ya untuk bermain lur 1 graman, 1,5 gram ya. Nek 1 gram menurutku ini bisa cuma kurang luas, kurang nyaman, kurang luas, kurang nyaman. Itu udah kerasa kok di lur 1,5 gram yang biasa aku pakai ini. Ini aja kontrolnya tidak seluas ketika aku pakai Zero Medok, Zero Frenzy, Libero Gen 1 Gen 2, nggak seluas itu. Apalagi DMK Silver Fighter ya, tidak seluas itu. Tapi apakah layak? Misalkan kalian dapat di harga 500, 600 bekas, selama tidak ada masalah kecuali recet pemakaian dan sebagainya ya, entah ada masalah di gear atau ya pokoknya kalau misalkan masih smooth dan masih menurut kalian masih layak, harga 600 itu layak aja teman-teman, nek bekas ya. Tapi nek baru kalian dapat di harga 900, kalian bisa pilih ada Histar Aurora, itu yang performanya killer juga itu. Kemarin tuh ada promo murah ya di Leidon itu. Leidon bu Histar ya? Aku ya lali ding. Di Histar kayaknya. Di Histar mancing laut apa ke seller ya, aku juga lupa di marketplace itu. Itu pas lagi kena promonya 900 atau 800-an harganya. Baru. Itu Histar Aurora R yang seri CF. CF ya kalau nggak salah ya. Koreksi ya kalau salah ya. Itu seri upgrade teman-teman. Itu lebih bagus daripada, lebih baik lah, maksudnya fiturnya lebih baik daripada yang seri pertamanya itu. Tapi performanya kurang lebih sama. Dia cuma menang fitur aja teman-teman. Performanya kurang lebih sama. Enak pol nek buat lur 1 gram 0,8, 0,5 mungkin ya. Masih bisa diuncal dengan 0,5, 0,8 itu cukup luas lah. 1 gram juga cukup luas lah. Kalau ini 1 gram kurang luas. Bahasa cukup dan kurang itu kalian gambarkan sendiri lah ya. Kalau dari sisi levelku, cukup itu ya artinya bisa dan toleransi. Kalau kurang itu ya artinya toleransinya udah mulai berkurang. Aku udah mulai tidak nyaman gitu loh nek misalnya aku bilang kurang ya. Ini memang lah nyelip ini gini. Oke, apalagi ya tadi ya. Ya untuk video pengetesan lur-lur di atas 2 gram ya, 3 gram, 4 gram, 5 gram ya, sampai 6 gram. Aku sih nggak bakal ngetes sampai 7 gram. Karena aku kurang seneng juga pakai yang gede-gede lurnya itu. Repot. PE ku karena apa? PE ku PE kecil-kecil teman-teman. PE 0,8 ke bawah. Jarang aku pakai PE 0,8. Aku kalau mancing gabus gede-gede itu ya nyari spot yang gampang aja. Bukan spot-spot yang harus bertempur dengan suseketan gini. Ya kalau ketemu dengan suseketan ya aku pinter-pinter ranunya aja, pinter-pinter supirnya aja gimana ngakali dan ngatasinya. Ya nantikan aja ya pengetesan kedua pakai joran yang lebih kaku. Kita nanti bakal pengetesan longkesnya. Kalau ini cuma pengetesan, bukan pengetesan longkes apa? Lempar gini longkes gitu, enggak. Aku enggak lempar, enggak fokus ke sana. Yang penting bisa dipakai dan luwes. Bisa dipakai untuk melempar akurat ya. Kalau kalian nyari longkes-longkesan bukan di channel saya ya. Karena aku tidak terlalu mencari longkes untuk lur-lur yang kecil ini. Karena apa ya? Repot. Mau longkes sekalipun ya, kalau aku ya pribadi paling enak main lur-lur kecil, spot-spot seperti ini ya. Padahal ini sebenarnya butuh longkes teman-teman biar lebih nyaman. Tapi aku lebih sering mendekati tempat titiknya. Lebih sering mendekati titiknya karena apa? Nanti ketika hook up nyeblak, misalkan kalian pakai mino ya, ketika hook up di dekat itu seblak cret. Jadi apa ya? Bahasanya aku ya nggak terlalu suka pamer sih teman-teman, harus sampai embrot-embrot gitu ndak. Ya udah kena gitu ya udah tarik sampai ke sini, sampai ikannya naik ke atas. Tapi naik misalkan jarak dekat gini, aku senengnya itu ketika hook up masih sempat ngeluarin ini teman-teman. Bukan masih sempat sih, pokoknya pas ngeluarin aku nggak bawa lagi. Aku punya landing net lucu teman-teman, warnanya pink, landing net buat nangkep capung, belalang gitu loh. Itu tak pakai buat mikronan sebenarnya. Cuma kemarin sempat tak bawa dan nggak tak pakai. Soalnya rame orang dan aku lupa. Aku parkir motor dengan lokasi aku mancing itu cukup jauh. Jadi mau balik lagi memeng aku. Males, maksudnya memeng itu males aku. Ya besok tak bawa lah teman-teman ya. Moga aja kepake landing netnya. Landing net lucu. Aduh. Oke. Jadi kesimpulannya seperti itu teman-teman. Layak enggaknya itu tergantung kalian. Kalian terima apa tidak dengan harga segitu, mekanisme break seperti itu, dengan hasil case seperti yang kalian tonton di videoku ini seperti itu.
Kalian terima apa enggak itu tergantung kalian. Kalau kalian terima artinya layak, kalian seneng artinya layak. Bukan apa ya, review itu bukan sebagai standar kalian menentukan ini bagus atau enggak, cuma sebagai acuan kalian milih maunya kalian seperti apa sih gitu loh. Kalian mau milih real A, real B, real C, real D, real Z, itu sebenarnya bukan menurut standarku, tapi maunya kalian itu yang seperti apa. Kalian ambil sisi positifnya dari video-video reviewer ya, videoku, video reviewer yang lain ya, intinya seperti itulah. Kalau di tempatku nggak bahas jeroan, berarti kalian cari bahas jeroannya di tempat yang lain. Kalau misalnya di tempat lain nggak bahas lemparan luringan, ya paling cari di channelku aja, pasti bahas tentang lemparan luringannya aja. Tapi mohon maaf tidak untuk longkes-longkesan ya karena ya ya itu urusan skill kalian masing-masing lah. Nah aku bilang wah ini longkes banget teman-teman, ketika kalian pakai nggak bisa longkes ya bukan salahku tuh, karena aku juga males nanggepin yang seperti itu. Kok aku nggak bisa ya bang longkes, settingannya berapa sih bang menunggu. Sebenarnya masalahnya bukan di situ, aku juga nggak tahu kalian tackle balance-nya itu kayak apa gitu loh. Jadi ya repot juga, makanya aku nggak terlalu mementingkan bahas longkes. Kalau wae teman-teman, yang layak dibahas longkes itu biasanya di lur-lur yang agak berat. Kalian main gabus, main hampala itu nggak terlalu lah, main gabus lah terutama, itu kebanyakan juga butuh longkes juga sih sebenarnya. Kalau di tempatku ya, tempat yang lainnya aku kurang tahu, karena di tempatku itu gabusnya radok ngeyel. Nah di tempat lain tuh mungkin lebih galak, jarak dekat aja saut. Kok di sini tidak seperti itu, sakit teman-teman. Kalau di sini tuh macam-macam warna-warna pokoknya, buah pusing ngeyel kabeh. Oke, sampai di situ dulu teman-teman. Terlalu banyak curhatnya, terlalu banyak omongnya, nggak ada isinya. Mancingnya juga gitu-gitu aja. Paling besok lah tak bikin full ininya ya, full mancingnya pakai ini. Tak bawalah buat mancing besok. Oke, sekian dulu videonya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Nantikan aja dengan Yudi Kucluk di sini. Sekarang nggak kucluk tapi gondrong. Yudi Kucluk gondrong.